You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lu lagi nontonin video pertama gua nih. Kenapa gua bikin video ini? Jadi gini ceritanya. Kan sering tuh orang-orang pada nge-DM gua, nanya ke WhatsApp gua, pada nanya langsung, "Jer, bagi sensitivitas PUBG dong." Aduh, gimana ya? Maaf aja nih, bukannya gue nggak mau bagi nih, tapi sensitivitas PUBG itu kalau menurut gue gini, tiap orang punya device yang berbeda. Oke lah, katakanlah tiap orang punya device yang sama, anggap aja punya device yang sama, tapi tiap orang punya jari yang berbeda gitu loh buat main atau buat dipakai lu megang HP. Dan itu pun sensitivitas gua belum tentu masuk buat lu pakai gitu loh. Jadi ya saran gue sih lu mending bikin sendiri gitu loh, biar lu cocok sama settingan sensitivitas lu sendiri. Ya mungkin syukur-syukur kalau sensitivitas yang gua kasih ke lu itu cocok di lu, itu mungkin. Tapi kan kebanyakan ya itu yang berhasil, itu yang cocok ya persentasenya kecil banget lah gitu. Kebanyakan ya nggak cocok karena ya itu sensitivitas gua gitu loh, menyesuaikan dengan jari gua. Nah jadi video ini gua bikin buat ngejawab itu semua. Kenapa gua bikin sampai bikin video? Karena ya kebanyakan yang nanya ke gua tuh player baru nih di game PUBG ini, dan mereka masih ya main seadanya gitu. Mereka nggak masalah sih gue ditanya gitu, dan yang jadi masalah itu kenapa nanyanya ke gue gitu loh. Karena gue juga ya bukan orang yang jago di game ini gitu loh, dan gue masih belajar, mau gimana lagi gitu loh. Makanya gue bikin video ini biar kita bisa belajar bareng-bareng. Nah untuk sensitivitas PUBG, aduh bentar, gue lagi udut, sayang udut. Nah untuk sensitivitas PUBG yang kali ini mau gue share, nah ini nih ada sensitivitas gue nih. Mungkin lu bisa pakai buat referensi lu, cuman nggak gue saranin buat bener-bener pakai yang gue pakai ini. Soalnya ya ini dibikin buat nyocokin sama tangan gua gitu loh, belum tentu bakal cocok di tangan lu. Terus ya gimana sih caranya gitu loh bikin sensitivitas sendiri biar cocok di tangan gua sendiri. Oke, kita bikin. Jadi
lu masuk ke training dulu nih. Training. Aduh anjing, kentang lama banget. Lama bet asu kentang. Nah udah masuk malah berisik lagi. Nah gimana sih cara bikin sensitivitas biar cocok di tangan lu sendiri gitu? Nah gini nih, ini kita ambil senjata dulu. Nih kita ambil grip. Kalau nah ini nih, kalau grip itu gimana ya? Kalau grip itu bisa menyesuaikan dengan karakter lo sendiri, tapi ntarlah itu urusan grip-gripan kita bahas di lain video. Buat sekarang kita fokus ke sensitivitas dulu. Nah yang gue lakuin pertama kali saat gue bikin setting buat meme berisik banget. Kita pindah dah. Ini yang masih aja, ya Allah. Nah di sini aman kayaknya, nggak berisik. Itu orang juga nggak ngikut. Nah jadi yang gua lakuin nih pertama kali buat bikin sensitivitas itu gua turunin dulu sensitivitas gua. Bentar. Gua turunin dulu nih sensitivitas. Nah kayak ini. Gua turunin dulu ke 20 gitu sampai semua 20. Tuh ini kan berapa lupa lagi gua. 89 tadi. Nah terus setelah lu turunin semua nih, lu bisa coba kayak nembak gini. 1 2 3. Oh iya, ini ngomong-ngomong gua pakai full gyro ya. Jadi kalau gua gerakin HP gini, si aimnya pun ikut gerak. Nah setelah lu turunin nih sensitivitas. Oh ini mungkin gue jelasin dulu ya fungsi-fungsinya. Jadi di paling atas ini nih di bagian overall itu ada apa namanya settingan default dari PUBG. Jadi ada yang low, ada medium, ada high. Cuman gak bakal gua pencet, soalnya kalau gua pencet ntar berantakan lagi sensi gua. Capek lagi gua ntar ngatur dari awal. Jadi ada low, ada medium, ada high. Itu buat default bawaan dari PUBG-nya. Default low, medium, high. Nah, dari kamera sensitivity ini yang free look ini berguna buat ini nih. Nih kan ada gambar mata nih, gambar dajjal, mata dajjal. Nah, itu gunanya buat itu. Jadi kayak gini nih, 3D person kamera. Ini kan kita lagi TPP nih, 3D person kamera. Nah kita pakai ini no. Ini sensitivitas buat ini. Ini kalau gua kurangin, dia bakal jadi kayak gini. No, gak gerak. Terus kalau gua pulin, nah gua geser dikit aja langsung gesernya jauh banget. Nah itu fungsinya. Nah yang kamera ini yang di ini overallnya lah istilahnya. First person kamera ini buat kalau di mode FPV. Nah ini mode FPV, ini mode TPP, ini FPV. Cuman kalau ke FPV lu nggak bisa nengok belakang ya, soalnya kan ini apa, perspektif dari kepalanya lah. Kalau nengok belakang ntar patah palanya. Nah ini yang gua pakai. Nah ini ada sensitivitas buat kamera without firing ya. Without firing itu maksudnya sensitivitas kamera di saat lu nggak nembak, ibaratnya kayak lagi diam gini tuh. Ini kamera itu di saat kita gerakin di sini, saat
saat lu lihat kanan, lihat kiri tuh. Ini di saat lu nggak nembak atau lagi pegang senjata open scope. Nah ini sensitivitas kamera yang dipakai. Terus ada ADS sensitivity. Nah ADS sensitivity itu gini, ADS sensitivity itu dipakai di saat lu nembak atau lagi nge-spray down. Kan ini sensitivitas kamera nih yang dipakai. Tapi di saat lu nembak, nah itu yang dipakai itu si sensitivitas ADS ini. Jadi yang dipakai sensitivitas ADS ini, jadi jangan kebalik di saat nyeting sensitivitas, mana yang buat lagi nembak, mana yang buat lagi diem gitu loh. Terus di sini ada giroskop. Nah apa nih fungsi giroskop? Nah ini fungsi giroskop itu di saat kita nggak nyentuh layar HP tapi HP-nya kita gerakin, dia ikut gerak. Ini gue pakai full gyro. Nah full gyro ini ada close, scope on, always on. Bedanya scope on sama always on itu gini, ini kan gue pakai always on. Di saat gue diem kayak gini, gue gerakin HP, dia gerak. Tapi kalau scope on, jadi dia nggak bakal gerak kalau lagi diem gini. Tuh nggak gerak, ini HP gue udah gak gerakin, cuman nggak keliat soalnya gue nggak pakai handcam. Dia diem, cuman pas buka scope, giroskop jalan. Nah bedanya itu tergantung sih lu mau pakai scope on atau always on, gimana enaknya lu aja. Kadang ada orang yang gue pusing kalau pakai always on soalnya geter-geter mulu. Ya tinggal dimatiin atau enggak di scope on. Sensitivitas gyro ini, nah itu yang ngatur giroskop lu. Ini apa sih nembak-nembak ke sini? Gua terima juga lu. Nah itu yang ngatur sensitivitas giroskop. Contohnya gini, ini 3% no scope. 3% no scope itu di saat kita diam di TPP tanpa ngebuka scope. Jadi kalau ini gua habisin, nah dia nggak gerak, padahal gyro gua always on. Terus kalau gua bikin setengah, dia geraknya dikit. Terus kalau gua bikin full, nah dia lebih kenceng lagi. Nah itu bedanya. Nah itu fungsinya maksud gua. Terus gimana sih cara nyeting ini semua biar cocok sama tangan lu? Yang gua lakuin di saat gua nyeting, gua biasanya udah setelah gua turunin itu semua ke 20 atau ke berapapun lah, yang dari rendah dulu gitu, yang sekiranya paling rendah. Lu bisa kayak gini, lu tembak, geser. Nah jadi gitu, lu tembak terus ganti target. Kalau lu ngerasa contohnya gini, ini kali 3 nih, yang gue pakai scope kali 3, gue bikin 20 dulu misalnya, 39 dah tuh, nanggung. Lu tembak, lu ganti target, tapi dirasa wah gue udah ngebanting banyak tapi kameranya nggak pas, nggak sesuai yang gue pengenin. Lu tambahin, tapi jangan langsung ditambahin banyak. Gue saranin lu tambahin 10 atau 5. Nah ini udah 40, lu bisa tambah jadi 50 atau enggak kelipatan 5 gitu. Ternyata masih belum pas, nah lu tambahin lagi. Lu pokoknya jadi lu terus tambahin sampai lu nemu titik dimana lu ngerasa enak pakai settingan itu, pakai segitu gitu. Terus kalau misalnya
lu udah lebih nih, lu pakai, lo kan lompatnya malah ke 2 mobil bukan 1 mobil. Yang gue pengenin kan 1 mobil, ternyata malah kelebihan. Lu kurangin lagi dikit, lu kurangin lagi sampai di mana lu nemu settingan yang pas buat lu tes kayak gini. Nih lu tembak ini secara cepat gini. Nah lu terus kayak gini sampai dirasa lu nemu sensitivitas yang pas gitu loh. Ini kayak ini PW ngebeledak, ini kayak gua nembak ban nih. Ini kan ini ban ini. Nah, jadi kayak gitu. Jadi rata kan bannya pada pecah. Jadi di saat lu dapet, loh kok ngebak ada lagi bannya. Jadi di saat lu nemu sensitivitas yang pas, lu nggak perlu ngeluarin tenaga ekstra buat ngebanting gitu loh. Kok oh udah, kita keluar dulu ya, sorry. Nah ini sambung yang tadi nih, soalnya yang tadi apa namanya, waktu buat kita diem di trainingnya keburu habis. Jadi kita lanjut dulu. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai settingan pas ya. Meme berisik. Nah jadi kenapa kata gua lu mending bikin settingan sendiri, karena ya seperti yang gue jelasin tadi, belum tentu settingan yang sensitivitas yang gue pakai ini bakal cocok di device lu gitu loh. Sekalipun device kita sama, tangan kita beda, belum tentu settingan yang gue pakai bakal cocok di tangan lu. Jadi ya mungkin kata gue ini settingan terbaik nih, tapi bakal beda dengan apa kata yang orang lain pakai gitu. Kalau ada orang lain yang pakai ini, mungkin kata dia, wah ini settingannya nggak enak, sensitivitasnya jelek. Tapi ya kita beda tangan gitu loh. Ini bagi gue ini settingan yang paling enak buat diri gue sendiri. Itu kenapa gue selalu bilang, lu nggak usah ngikutin pro player. Maksudnya bukan gua gimana ya, bukan gua apa namanya istilahnya, bukan gua ngelarang lu buat ngikutin mereka gitu. Itu hak lu, sepenuhnya hak lu buat ngikutin mereka. Tapi ya sekalipun mereka pro player, ya tetap mau mereka pro player atau bukan, ya tetap gitu, tangan kita itu beda. Nah, jadi tangan mereka itu beda, dan mereka itu bikin settingan ya nyesuaiin dengan tangan mereka gitu loh, nggak bisa dipakai umum. Makanya gue bikin video ini biar kalian seenggaknya bisa maksudnya gimana ya, seenggaknya bisa tahulah cara nyeting sensitivitas sendiri biar kalian lebih enak gitu main, biar nggak ada alibi, wah ini gue layarnya nggak enak, wah ini gue ininya. Ya kalau layar lu nggak enak, lu sesuaiin sensitivitas lu dengan layar lu gitu loh. Kayak contohnya kemarin sebelum pakai tempered glass sama sekarang gue pakai tempered glass. Ini sebelum pakai tempered glass settingan sensitivitas gue bukan gini, dan di saat setelah pasang tempered glass settingan sensitivitas gue ya yang kemarin gak kepake, karena kayak gue butuh lebih, gue kurangin dikit karena lebih licin gitu. Makanya jangankan beda tangan atau beda HP, beda tempered glass aja ngaruh gitu loh.
Makanya lu mending bikin sendiri, lu lakuin, lu ulik sendiri. Makanya jangan ya kalau asal main gimana ya. Ya kalau main buat seneng-seneng ya oke lah gitu. Lu terserah lu mau pakai sensitivitas kayak gimana pun, mau lu pulin 300 semua atau lu mau bikin satu semua, ya nggak ada efeknya. Cuman di saat lu mau serius atau mabar sama temen lu dengan sensitivitas asal-asalan, ya kali gitu lu aduh jadi beban doang, kenok mulu, harus di revive doang, atau enggak lu main cuma jadi tim support gitu, tim hore, giliran perang lu lari ke belakang, temen-temen lu udah ngeratain, lu ngelut doang. Ya masa gitu doang sih main gitu loh, nggak bakal dapat nikmatnya main gitu loh kalau lu gitu. Jadi ya gue saranin lu bikin sensitivitas sendiri, lu ngulik sendiri, lu coba-coba sendiri, jangan terpaku sama orang lain. Nah, setelah lu dirasa punya settingan yang cocok, baru dah lu main mabar. Seenggaknya ya gimana ya, mungkin sensitivitas ini gimana ya, kalau menurut gue sensitivitas ini hal yang paling berpengaruh ke gameplay lu gitu loh. Karena gimana ya, karena kalau sensitivitas lu asal-asalan, gameplay lu bakal berantakan. Contoh gini, lu bisa aim lu bagus gitu loh, aim lu spray pakai red dot jarak 100 meter atau mungkin dari Erangel ke Sanok kena. Ya kalau dikasih sensitivitas yang asal-asalan ya bakal percuma gitu loh, lu nggak bakal bisa gimana pun caranya. Kalau bukan sensitivitas lu sendiri, lu nggak bakal bisa. Tapi giliran lu nemu sensitivitas yang cocok dengan diri lu, ya gini yang terjadi, nggak ada masalah gitu. Tapi coba lu nih, gue kasih contoh. Kalau misalnya gue pakai, aduh ini berapa anjing tadi kepencet, udah ntar gue setting lagi. Kalau misalnya giro gue tadi red dot holo no scope nih, no scope yang ini nih. Kalau misalnya gue tadi, kita asal-asalan ya, gue kan biasa pakai tadi 300. Kalau misalnya gue kurangin nih secara acak, apa yang terjadi? Aim gue berantakan men, serius, nggak bakal bisa diandelin. Jadi makanya kenapa gue selalu bilang lu nggak bisa pakai sensi gue, karena bukan apa-apa ya, tiap orang beda-beda gitu loh. Maksud gue nggak usah minta ke gue lah, gue aja bukan maksud gue mau sombong atau nggak mau ngasih itu, tapi kalau lu pakai punya gue itu nggak bakal cocok karena kita punya tangan yang beda gitu loh, kecuali kalau pinjem tangan gua, nah itu mungkin cocok. Dan ya itu sih yang menurut gua harus lu ulik sendiri, yang buat menunjang gameplay lu gitu loh. Lu punya otak bagus misalnya, bisa main, jago strategi, tapi kalau lu gameplay lu kurang karena urusan sensitivitas, ya percuma gitu loh, nggak bakal kepake. Ibaratnya lu gameplay lu bagus nih, lu punya strategi, musuh di sini satu, di sini satu, dan lu strategi lu buat ngeratain yang di sebelah kiri dulu. Kalau lu nembak ke kiri terus ternyata sensitivitas lu nggak cocok, ya nggak kena, malah lu yang mati gitu loh. Terus andai kata yang di kiri ini mati, lu mau ngebanting ke kanan, mau nembak yang kanan ini nggak keburu atau nggak nyampe atau nggak ngepas karena sensitivitas lu kurang, ya lu mati gitu. Atau karena sensitivitas lu nggak cocok, ya
bakal miss tembakan lu, jadi ya percuma juga gitu loh. Terus apalagi ya? Oh iya, kontrol, tentang kontrol. Nah di sini kontrol ini kan di sini ada 3 nih. Nah di kontrol ini jadi kontrol ini tuh fungsinya gini. Ini yang pertama nih, yang paling sebelah kiri. Ini maksudnya kotakan ini tuh yang kuning sama apa nih, warna apa sih, biru atau apa gitulah ya, anggap aja lah biru. Jadi ini tuh diibaratkan satu layar HP lu nih, satu kotak, 2 kotak ini layar HP lu. Nah yang biru ini maksudnya layar sebagian kiri, dan yang oranye ini layar bagian kanan. Nah ini jadi kalau kita pakai yang ini, layar bagian kiri lu, setengah bagian kiri lu bakal bisa dipakai buat lu gerak. Kayak sekarang yang gua pakai, kalau misalnya gua touch di sini, dia gerak. Sekalipun gua nggak di analog ini, dia gerak. Dan kalau gua touch di sini, gua geser, nah dia buat aim. Jadi gua nembak harus di sini. Tapi gerak nggak perlu di analog ini. Gue bisa di sini, bisa di sini. Yang penting di layar gue sebelah kiri. Dan yang kedua ini itu jadi layar sebelah kiri lu bisa pakai buat gerak. Nah aim dan tombol tembakan lu itu ngikut di layar sebelah kanan. Jadi dia kayak gini, kayak ngambang gini. Nah kalau gua pakai, nah ini layar kiri lu bisa tetap pakai buat gerak tanpa lu harus di analog gitu loh, seluruh layar bagian kiri. Nah tapi yang di bagian kanan ini, di saat lu mau ini, nah ini tombol tembakannya bakal ngikut ke arah dimana lu sentuh gitu loh. Nah jadi lu harus jadi lu bisa nembak di sini sekaligus lu ngegerakin ini. Jadi lu bisa nembak di sembarang sembarang tempat di layar bagian kanan lu gitu loh. Sekaligus lu bisa gerakin ini. Terus yang ketiga ini, nah ini jadi dia itu karakternya gini. Lu apa sih ini rame banget. Share ini tag gua, bodoh tar aja. Jadi karakter ini jadi di settingan kontrol yang ini, yang ketiga ini, seluruh layar lu bakal digunain buat aim atau kamera, buat lu lihat gini. Nah buat lu ngadep mana, di kiri juga sama. Jadi seluruh layar, mau di kanan mau di kiri. Nah jadi gerakan ini buat ngegerakin karakternya ini lu cuman bisa harus mencet pas di analog ini. Soalnya kalau di layar, nah dia jadi aim, dan nembak pun sama gitu loh. Terus gimana sih cara bikin kontrol ini kontrol buat lumayan. Di kontrol ini ada beberapa karakter atau tipe-tipe orang yang main PUBG. Ada yang main 2 jari, ada yang main 3 jari, ada yang main 4 jari, bahkan ada yang kalau nggak salah 6 jari dia di HP. Yaitu tergantung playernya masing-masing sih, gimana enaknya itu, nggak bisa dicampur aduk gitu ya. Jadi gue saranin lu nyari karakter lu sendiri gitu. Lu mau main 2 jari, 3 jari atau 4 jari, lu bisa coba sendiri, lu atur sendiri. Lu enaknya neken tombol tembakan di mana, lu enaknya ngepick di mana, atau lu enaknya free look di mana gitu loh. Tombol-tombolnya lu letakin di mana, itu tergantung lu enaknya di mana. Jangan ketergantungan sama orang, apalagi nyusahin orang gitu loh.
tinggal lu bikin sendiri, lu atur semua, lu pas-pasin semua. Dan satu lagi nih ya, yang paling fatal yang menurut gua nih, tombol tembakan sebelah kiri. Oh ini kalau di PUBG disebutnya left button fire. Nah ini kebanyakan orang bikin tombol tembakan ditumpuk 2 kayak gini. Gua nggak nyebut itu salah, tapi gua nggak ngerekomendasiin buat ditumpuk 2 kayak gitu. Soalnya gini loh, kita coba dulu ya, kita aktifin. Soalnya left fire-nya nggak gua aktifin, left fire button. Nah ini kalau misalnya lu mau matiin atau pas scope on atau always on, ini kita coba aktifin nih. Oh ini left fire tapi di kanan ya. Iya soalnya gue pindahin. Jadi kita anggap aja lah left fire ini. Jadi bedanya kenapa di PUBG ada 2 tombol tembak? Soalnya gini, tombol tembak yang left fire ini, yang disebut left fire ini nggak bisa lu tarik, dan yang ini bisa. Ditariknya gimana? Jadi di saat lu nembak misalnya nih, lu nembak, lu nggak bisa ditarik ke kiri buat mindahin kamera atau buat sambil nembak ke arah kanan gitu loh, lu nggak bisa. Tapi yang ini bisa. Nah jadi bisa lu sambil tarik, bisa lu gerak-gerakin lah intinya sambil nembak gitu. Nah jadi bisa lu gerak-gerakin. Nah sedangkan yang ini nggak bisa. Kenapa PUBG bikin 2 tombol ya? Karena itu fungsinya gitu. Tiap tombol ada fungsinya masing-masing. Lu nggak bisa tumpuk-tumpuk biar satu tombol. Ya kalau lu mau satu tombol ya apa susahnya gitu loh, dimatiin aja, nggak usah ditumpuk. Tapi saran gue ya lu pakai, cuman jangan ditumpuk. Tapi itu ya tergantung enaknya lu gimana sih. Kalau misalnya lu mau satu tombol aja, ya udah satu aja, nggak usah lu tumpuk-tumpuk gitu. Itu gua nggak ngerekomenin banget. Ya salah sih nggak, cuman maksud gua sering banget kayak gitu, udah nggak gua rekomendasiin buat dibikin kayak gitu sih. Ini apa nih? Oh, udah ngajak main. Terus ya, oh iya fungsi-fungsi. Tapi ya mungkin segitu aja sih buat video kali ini. Ya nggak ada lagi yang harus gue jelasin sih. Mungkin buat sensitivitas kali ini udah cukup kali ya. Meme berisik banget. Ya mungkin udah 31 menit juga sih gue record. Soalnya gue nggak bisa edit-edit, makanya gue langsung praktek sambil record suara gue buta kalau soal editing. Nah ya mungkin segitu aja sih tentang gimana cara ngatur sensitivitas lu. Ingat kata-kata gue, gak usah ngikutin orang lain, lu harus punya pendirian lu sendiri gitu loh. Lu sekali mereka misalnya, oh orang ini jago pakai sensitivitas kayak gini, orang ini enak, orang ini aimnya rapih banget. Ya karena itu sensitivitas nyesuaiin sama layar dia gitu, sama tangan dia gitu loh. Nggak bisa lu nyamain sama dia. Ya mungkin bisa aja, tapi ya chance-nya kecil gitu loh. Nggak bakal semua orang cocok dengan sensitivitas punya dia gitu loh. Jadi ya mending lu bikin sendiri. Ya terus aduh bingung. Jadi ya segitu aja sih video dari gua tentang gimana caranya lu bikin sensitivitas sendiri, tentang gimana caranya lu berkreasi sendiri. Dan satu lagi, ingat di sini gua nggak ada maksud sedikit pun buat ngajarin. Di sini kita sama-sama belajar dan
itu cara gua bukan cara gua ya. Di video kali ini tuh bukan gua ngajarin lu, tapi istilahnya berbagi gimana cara gua setting sensitivitas gitu. Karena ya kalau misalnya gua ngajarin, gimana ya, gua aja jauh dari kata jago gitu loh. Gua aja masih bener-bener banyak banget yang harus gua pelajarin gitu loh. Jangan pernah jangan pernah anggap gua ngajarin dah, intinya. Karena gua aja masih belajar. Dan video kali ini ya tujuannya bukan buat ngajarin, ini buat sharing lah istilahnya, biar lu tahu gimana caranya gua ngatur sensitivitas gua gitu, biar enak kalau dipakai main. Ya mungkin segitu aja sih video kali ini dan apa yang gue jelasin kali ini. Semoga bermanfaat buat lu, semoga bisa dipakai, dan semoga ya apa yang gue sampaikan jelas, karena ya ini video pertama gue dan gue juga masih kaku buat ngajarin kayak gini, buat berbagi kayak gini, bukan apa ya istilahnya, bukan buat ngajarin, tapi ngomong tanpa ada orang lain di samping gue gitu. Gue masih agak kaku, jadi ya diharap dimaklumin aja kalau video ini banyak kekurangan. Jadi ya mungkin udah habis pembahasan tentang gimana cara ngatur sensitivitas. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat buat lu pada, dan thank you. Sampai jumpa di lain video. Mungkin di next mungkin gue bakal sharing tentang fungsi-fungsi yang ada di pengaturan kali ya. Soalnya kan banyak tuh orang-orang yang gak tahu tentang fungsi-fungsi di pengaturan. Ini buat apa, aim assist fungsinya apa. Itu di next video. Gue udah capek ngomong mulu. Jadi ya see you next time. Kok nggak emot? Kok dadah lah. Nah, see you next time.